Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita mau bahasin soal pembahasan materi vektor ya. Saya paham kok perasaan teman-teman karena vektor itu barang baru di SMA buat anak-anak kelas 10 ya. Makanya kita bakal review lagi soal-soal yang pasaran yang sering ditanyain ya, dengan konsep yang saya bikin simpel. Biar simpel, saya kasih senjatanya ya buat menghabisi semua soal-soal vektor. Intinya fokus dulu sama pertanyaan resultan, dimana kita punya dua jenis rumus ya. Satu rumusnya buat resultan dua vektor, satu buat resultan dari dua vektor atau lebih. Jadi kalau ada soal yang nanyain resultan dari dua vektor, boleh banget pakai cara ini, boleh juga pakai cara ini. Lihat data. Kalau ada sudut apit antara keduanya, maka kita dua vektor pakai yang rumus ini aja. Tapi kalau di antara dua vektor sudut apitnya tidak diketahui, maka kita pakai rumus yang ini. Pun juga kalau ada vektornya lebih dari dua, pasti pakainya yang ini coy ya gitu. Nah, kalau disuruh nyari resultan dari gambar, ya gampang lah ya, nanti kita bakal jelasin di soal. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, kita nggak cuma ditanyain besar kan dari resultan, ditanyain juga tuh arah. Nah, kalau arah untuk resultan dari dua vektor, lihat gambar ini kita akan pakai persamaan sinus ya. Lihat sudut-sudutnya, maka kita cukup nanti pakai dua ruas ya. Bisa ini sama dengan ini, bisa ini sama dengan ini, atau bisa ini sama dengan ini ya. Pokoknya sudut yang ditanyakan otomatis adalah sudut beta ya. Beta di sini ya adalah sudut dari resultan karena orientasinya adalah terhadap sumbu X positif. Jadi intinya kalau mau nyari sudut dari dua vektor, sudut resultan dari dua vektor, pastikan ada sin betanya ya. Sin beta di sini bisa jadi namanya bukan beta, tapi lihat aja beta adalah sudut antara sumbu X dengan resultan. Seperti itu. Nah, kalau sudut yang untuk dua vektor, sudut dari resultan dari tiga vektor atau lebih gampang ya. Kita pakai rumus ini aja. Nanti kita pakai inverse dari nilai tangan tetanya atau arkes tangan biar lebih konkret nanti kita ke soal ya. Nah, kalian bakal ketemu sama ibit-ibit. Nah, ini nih cos alpha gitu kan, sin beta. Bagaimana kalau misalkan bukan sudutnya 0 sampai 90? Kalau 0 sampai 90 mungkin kalian bisa ngapalin ya, sin 0 sampai sin 90 atau cos 0 sampai cos 90 itu hafalan. Nah, kalau sudutnya nanti di luar 90 gimana dong? Antara 90 sampai 360 derajat. Nah, kalau kalian pandangin dan pakai feel perasaan gitu ya, kalian bakal bisa nemuin sudut-sudut di luar 0 sampai 90 itu sin sama cosnya berapa. Kalau nggak sadar, oke saya sedikit pandu ya. Nih, kalian perhatiin ini ada kata-kata sin. Sin itu maksudnya sumbu Y itu adalah hasil dari sinus. Sumbu X itu adalah hasil dari cosinus. Jadi sebenarnya dari grafik ini kalian bisa dapetin dua nilai yaitu sin sama cos. Sudutnya nolnya dari sini lanjut sampai 360 balik lagi ke sini ya. Oke, coba perhatiin baik-baik. Saya tanya sin 0 kan? Nih 0. Nilai sin ada di sumbu Y. Sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3 atau akar 3 per 2, sin 90 ya 1 nih, 90 derajat kan sama aja pi per 2 ya. Ini kalau sudutnya dalam bentuk radian. Oke, kita coba sin 135. Ini 135 kita lihat di sumbu Y, hasil sinnya adalah akar 2 per 2. Sama aja kayak 45 loh gitu. Terus sin 150 berapa? Sin 150 kita lihat di sumbu Y adalah setengah. Sama aja kayak 30 dong. Nah, maksud saya ngehadirin atau ngeliatin grafik ini membuat saya mau buat teman-teman bikin ini dalam benak kalian. Kalau sudut 30 kan nanti segaris sama 150 gitu. Kalau 45 segaris sama 135, 60 segaris sama 120. Dan kalian 0 sampai 90 kan ceritanya udah hafal nih. Lihat, 0 sampai 90 itu kan angkanya naik. Angka hasil sinnya setengah, kemudian setengah akar 2 atau 0,7, kemudian setengah akar 3 atau 0,85, dan puncuknya adalah 1. Jadi kalau 120 itu kan turun dikit dari angka 1, jadilah setengah akar 3. 135 itu kan tengah-tengah, berarti setengah akar 2. 150 setengah gitu. Nah, nanti kalau sinnya antara 180 sampai 270, lihat deh, sumbu Y-nya kan nanti negatif, berarti nanti hasilnya negatif. Sama kayak tadi, kalau sin 210 berarti kan nanti kita di benak 210 itu baru beranjak dari 180. Berarti nanti mepet sama 0, yaitu ada di angka setengah. Tapi jangan lupa minus. 225 itu embel-embelnya ada 5. Berarti intinya mirip sama 45. Berarti setengah akar 2 minus. 240 itu kan dekat sama mentok di 270 ya. Berarti 240 itu nanti bakal
tinggi tapi sebelum 1, yaitu min setengah akar 3 ya. Nanti yang 300 juga mirip sama 240, 315 mirip sama 225 gitu ya. Jadi intinya kalau kalian coba lihat polanya, kita punya pola antara sudut istimewa 1 dengan yang lainnya adalah 30, 15, 15, 30 gitu. Jadi sudut istimewa di luar 0 sampai 90 berarti polanya 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30. Gapnya ya, selisih antara sudut satu sama lain. Dan ingat, nilai sin ada di sumbu Y, dan makin sinnya gede 0 sampai 90 berarti hasilnya makin gede. Berarti dari 90 nyampe 180, lihat itu kan menurun coy, menurun dari sisi grafik, maka nanti ya hasil sinnya juga menurun ya. Kalau cos, lihat kalau cos saya taruh di sini, maksudnya adalah hasil cos itu ada di sumbu X. Coba lihat, cos 0 adalah 1, ini angka 1. Cos 30 adalah jeng-jeng akar 3/2. Cos 45 adalah akar 2/2. Cos 60 adalah setengah. Cos 90 adalah 0 ya. Jadi kelihatan ya, hasil cos ada di sumbu X, dan ini taruh di benak kalian sehingga kalian bisa ngebayangin kalau 120 itu kan ada di sebelah sini nih, lewat 30 derajat dari 90. Berarti 120 tuh ke bawahnya ya nggak jauh dari 90. Berarti mulai dari 0, dekat-dekat 0 adalah setengah. Karena dia ada di sumbu X, berarti posisi 120 derajat itu ada di sumbu negatif hasilnya, negatif X, jadi min setengah ya. Oke, tipe anak atau tipe orang beda-beda, ada yang ngerti lewat ya pronunciation atau tutorial kata-kata gini, ada juga yang bisa ngerti loh lewat lamunan. Pokoknya gambar ini lamunin aja biar kalian bisa dapetin nilai sin dan cos itu dengan gampang lewat bayangan di benak kalian ya. Oke, next kita langsung ke soal-soal ya. Oke, saya kasih tanda merah untuk soal tipe nyari resultan dari dua vektor doang. Ini dua vektor gaya, masing-masing 20 Newton. Ada sudut apitnya. Cincai, pakai rumus biasa, masukin, dapat jawaban 20 ya. Oke, 20 sama 20 loh, karena masing-masing nih dekatannya ya. Cos 120. Cos 120 coba cek. Cos 120 itu berarti ada di kuadran 2. Berarti dia nanti sumbu X negatif. 120 itu mepet sama 90 ya, baru beranjak dari 0, berarti dekat-dekat 0, yaitu setengah, minus karena sumbu X negatif gitu ya. Nyata adanya kita perlu sudut antara 0 sampai 360 itu tahu hasil sin dan cosnya lewat grafik tadi ya. Oke, next kita ke soal berikutnya, masih dua vektor ya. Sekarang minta besar sama arah ya. Kalau besar kayaknya gak ada masalah karena sudutnya masukin aja 60 derajat, vektornya 4 sama 6 jadi 2 akar 19 ya. Nah sekarang sudut kita pakai rumus sinus ya, kita pakai rumus yang tadi ada di sana ya. Sekarang kita gini ya, katanya ada vektor 4 satuan dan 6 satuan ya. 4 satuannya kita anggap aja yang di A, 6 satuannya yang C. Berarti nanti R itu resultan per sin sudut alfa. Alfa itu berarti sudut apit 60 derajat. Nanti yang mau kita cari yaitu si vektor bukan kita cari. Yang kita jadiin bantuan adalah si V2. V2-nya yang ini. Set dibagi sin sudut theta. Tetanya yang sebelah sini ya. Sebelah sini itu berarti sudutnya kita belum tahu ya. Karena sudut ini adalah sudut resultan. Sudut resultan itu adalah sudut antara resultan dengan vektor yang pertama ya. Jadi nanti sin tetanya kita tuker sama R. R-nya barusan udah tahu 2 akar 19. V2-nya nanti dikali sama sin alfa. Sin alfa atau sin teta. Sin alfa ya. Maaf. Sin alfanya kali silang jadi V2 sin alfa. Sin alfa adalah alfanya itu sudut apit. Sudut apitnya katanya 60 ya. Cincai dapat angka 0,596. Ini baru hasil di sebelah kanan. Nilai sinus theta adalah 0,596. Sekarang yang ditanya adalah arah. Arah itu dinyatakan dalam theta ya, dalam sudut. Maka tetanya pakai kalkulator dapat 36,6 derajat ya. Kalian pakai kalkulator saintifik di Android ada. Kalau mode saintifik nanti ada huruf sin pangkat min 1, itu baru namanya untuk nyari theta. Itu namanya arcus sinus ya. Kalian ketik aja, klik aja sin pangkat min 1-nya, terus tulis 0,596, nanti muncul 36,6 derajat. Next, kita ke soal nomor 3. Ini soal aplikatif. Resultan nggak ditanyain secara terang-terangan. Diksinya bukan resultan, tapi perpindahan. Tapi perpindahan di sini adalah suatu resultan dari vektor perpindahan 9 meter ke timur sama vektor 12 meter ke selatan ya. Jadi visualisasinya ya dia gerak ke timur, ke kanan, terus ke bawah ya. Seperti ini ya. 9 meter terus 12 meter. Artinya antara dua
apa nih, dua vektor ini membentuk 90 derajat. Berarti nanti cos 90 itu 0. Kalau cos 90 0, berarti yang 2F1 F2 kali cosnya hasilnya 0. Tinggal 9 kuadrat tambah 12 kuadrat aja. Atau pakai logika segitiga. 9 ke timur, 12 ke selatan, berarti membentuk segitiga. Berarti perpindahannya adalah hipotenusa atau sisi miring. 9 12 berarti triple Pitagorasnya 15. Next. Nah, sekarang diminta besar dan arah vektor dari 8i sama 8j. Sama sih, dua vektor ini, ada 8i sama 8j. Sorry, ini sebenarnya satu vektor ya. Tapi caranya mirip-mirip ya. Tinggal diginiin aja. Oke? Ya, masing-masingnya dikuadratin, itu namanya besar. Kalau arah, kita pakai nilai tangan ya. Nilai tangan theta sama dengan FY per Fx. Nah, ini pakai rumus yang tadi saya bilang bisa buat dua vektor, bisa buat lebih dari dua vektor ya. Jadi FY-nya itu ya 8. Fx-nya itu 8. 8 per 8 kan 1. Tangan yang hasilnya 1, jeng-jeng adalah 45 derajat. Ya. Yuk. Next. Dia minta sekarang ini soal tipikal ya nanyain matematik banget lah gitu. Dia ngasih tahu ada dua vektor sama aja sebesar F. Dia ngasih tahu perbandingan jumlah sama selisihnya akar 3. Berarti seperti ini enggak sih? Perbandingan jumlah sama selisih itu akar 3. Ya. Ini bagi ini tuh sama dengan akar 3. Ini nih apa? Ini tuh rumus untuk jumlah vektor alias resultan. Kalau ini adalah rumus untuk selisih vektor. Ini selisih vektor gitu kan disebutin. Maka sudut yang dibentuknya berapa sih? Sudutnya ya ini nih theta, dan tetanya ditanya. Yuk selesaiin. Biar enak kita bisa main aljabar, akarnya kita kuadratin. Jadilah seperti ini. Kemudian kali silang, dapat intinya ujung-ujungnya 4 dibagi 8 itu setengah. F kuadrat coret, berarti cos yang hasilnya setengah ada di sudut 60 derajat ya. Jadi intinya kuncinya adalah kita ngikutin maunya soal. Perbandingan besar jumlah sama selisih. Perbandingan besar jumlah sama besar selisih sama dengan akar 3 gitu. Jadi kita ngikutin maunya soal dulu. Next, lanjut. Kita punya soal tipe ungu sekarang. Tipe ungu itu resultan dari lebih dari dua vektor ya. Oke, ada F1, ada F2, ada F3, masing-masing nilainya ini udah ada. Dia minta resultannya berapa, besar dan arahnya. Besarnya dulu deh ya. Karena lebih dari dua vektor, kita wajib bikin proyeksinya ya. Maaf ya, ini gambar saya ngeganggu ya. Jadi ceritanya ini kelihatan lah ya, F2Y. Maaf, saya rasa mengganggu. Kita geser ke sini ya. Oke, muka saya nggak ngalangin lagi, mohon maaf. Jadi ceritanya ini diproyeksikan ya. F2 punya di Y sama punya di X. F1 punya di X punya di Y. Nih saya udah bikin F1X, F1Y, F2Y, ya gitulah pokoknya. Dan proyeksi inilah yang letaknya udah tepat di sumbu, baru kita masukkan ke dalam rumus ya. Nah, sebelum masukin ke rumus, enaknya sih kita hitung aja dulu karena ini banyak banget nih proyeksinya. Masing-masing vektor punya dua proyeksi. Berarti dihitung kayak gini aja dulu deh. F1X tuh berarti F1 yang dikosin 37. Kalau saya boleh saran, pokoknya ya, kalau kita mau bikin proyeksi dengan sudut apit yang diketahui, maka sudut apitnya dikali cos. Nih, cos 37. Berarti ini F2X sudut apitnya 53. Berarti F2X itu cos 53. F3Y, berarti F3Y itu kan sudut apitnya 37, maka F3Y dikali cos. F3Y mana nih? Ini F3Y nih, bukan X ya. F3Y dikali cos. Kalau kita mau bikin proyeksi, sudut apitnya nggak kelihatan. Berarti itu pakainya sin tuh ya. Misal F2Y itu sudut apit dengan resultannya kan nggak ada, maka kita pakai sin. Lihat F2Y adalah F2 sin. F1Y, lihat F1Y. Ini F1Y sudut apit dengan F1 nya kan nggak kelihatan, maka kita pakainya sin. F1Y adalah sin gitu ya. Oke, kita udah punya nilainya masing-masing. Terus kita masukin aja ke sigma X sama sigma Y nya. Lihat deh, untuk sumbu X itu berarti yang ke kanan positif itu 1, yang ke kiri negatif ada 2. Jadi F1X dikurangin F2X dikurangin F3X ya. Yang Y juga seperti itu. Yang positif yang positif ada 2 ya. Ada F1Y sama F2Y. Punten, ini plus harusnya ya. Tuh yang di sini udah bener kok, plus. F1Y plus F2Y karena dia searah sama-sama ke sumbu Y positif. F3Y negatif sendirian. Nih, negatif sendirian. Udah dapat angkanya masing-masing, masukin ke rumus ini, set, dapat 28,4 Newton. Itu vektor resultan dari 3 biji vektor ini ya. Kalau yang besarnya, yang arahnya tinggal tangan tetain dari sigma Y per sigma X. Tadi sigma Y nya totalnya 18, sigma X nya min 22. Jadilah tangan theta itu min 0,82. Kalau kalian pakai kalkulator,
nanti dapetin arcus tangen dari min 0,82, maka tetanya akan menghasilkan 219 derajat. Berarti nanti di kuadran 3 ya. Begitu ya. Untuk tipe soal yang beginian, kalian lamat-lamat aja liatin pembahasan ini karena memang perlu slow kayaknya ya. Oke, dan kita ke soal yang lebih enak kali ya, 3 vektornya, karena cuma ada satu vektor yang butuh proyeksi, yaitu F2 ya. Nanti F2 punya komponen X sama punya komponen Y. Seperti biasa, kalau ketahuan sudutnya antara sudut apit vektor asal sama vektor proyeksi, maka nanti dikalinya cos. Lah ini F2 yang di X itu kan dia nggak kelihatan sudut ininya, maka nanti dikali sama sin ya. Next kita masukin ke Fx nya, berarti ada F2 sin dikurang F1, Fy nya berarti atas F3 bawah F2 cos 53 masing-masing, kita masukin ke sini dapat jawaban. Nah ya, lebih simpel. Nah yang ini coy ya, yang ini teh ceritanya minta resultan dari 2 vektor tapi nggak ada sudutnya ya, berarti kita pakai cara yang biasa, yang beginian ya. Oke. Tapi sebelumnya lebih enak kita bikin dulu vektor satuannya. F1 itu 6,0 ya, 6,0. Kalau vektor 2 itu berarti 2,6 ya. Berarti nanti total di X-nya adalah 6 tambah 2, total di Y-nya adalah 0 tambah 6. Berarti 8 sama 6 dikuadratin jadi 10 ya. Ulang, jadi ini ceritanya vektor F1 sama F2 nya kan gak ada sudut apitnya, maka dibikin vektor satuannya dulu atau koma-komaannya, letak dia. F1 itu berarti sumbu X nya 6 tapi nggak punya sumbu Y alias 0. Nanti di sigma Fx sama sigma Fy in buat didapetin resultannya, seperti itu ya. Oke, sekarang tipikal yang gambar. Tadi saya nggak terangin gimana senjata ngerjainnya. Pokoknya mah kalau dari pucuk ketemu pangkal vektor selanjutnya, maka nanti ditambah ya. Yuk kita bikin pernyataan yang benar. Ini berarti A ditambah B ditambah C. Karena apa? Ini ujung ketemu pangkal, ujung ketemu pangkal. Berarti kalau begitu nanti ditambah langsung. Nah, kalau ada vektor menghubungkan dari awal sampai ke akhir, itu berarti nilainya sama dengan dari total mereka. Artinya ini kalau boleh saya sebutin, dengarkan baik-baik. Ini adalah A tambah B tambah C sama dengan D ya. Atau boleh dibilang karena ini pucuk ketemu pucuk, maka C sama D itu jadi nggak ditambah, tapi C sama D itu dikurang. C min D sama dengan 0 karena D nya adalah menutup ke tempat semula. Nah kalau A tambah B tambah C minus D sama dengan 0, minus D nya saya buang ke ruas kanan, jadilah A tambah B tambah C sama dengan D ya, seperti ini ya. D nya tadi kan minus, saya buang ke ujung ya, saya buang ke kanan berarti D. Atau logikanya tadi, kalau ada vektor yang menutup dari awal sampai akhir dan arahnya dari awal sampai akhir, maka dia adalah sama dengannya dari yang tadi kita jumlahin gitu. Ada nggak di sini di ABC-an A tambah B tambah C sama dengan D? Nggak ada guys. Berarti kita cari yang boleh dibolak-balik A tambah B tambah C-nya. Maaf. Yaitu yang mana? Yang A tambah B tambah C mana? Nah ini nih yang B ya. C tambah B tambah A sama dengan D. Itu boleh banget sama aja dengan A tambah B tambah C sama dengan D gitu. Next. Oke, berikutnya soal nomor 10 ya. Nomor 10 sama gambar lagi nih ya. Kita diminta A min B sama dengan C itu diagram yang mana sih gitu kan. Nah, kita bisa utak-atik dulu A min B sama dengan C-nya ya. Karena untuk A dikurang B rada keder ya, masih mending main jumlah-jumlahan. Min B dioper kanan jadi plus B, C tambah B berarti boleh kan dioper jadi B tambah C. Boleh banget ya, seperti yang kita lakukan di soal sebelumnya. Kita lihat B tambah C, mana B tambah C? Lihat nih, kalau kita mulai dari sini B kemudian diterusin sama C ke sana dan A nya itu menutup dari awal ke akhir, maka fix ini benar A sama dengan B tambah C ya. Jadi jawabannya adalah yang C, yang diagram ketiga ya. Seperti itu, bahasin 10 soal yang relatif pasaran tentang resultan vektor, karena memang untuk perkalian vektor jarang ditanyain di pelajaran fisika ya, dan nongolnya juga di fisikanya nanti kelas 11-an ya. Oke, bahasin gitu dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.